Di sini siapa ketua kelasnya di kelas ini, Nak? Saya Bu. Oke, ayo Misi siapkan kelasnya terlebih dahulu ya. Siapkan, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya coba dilihat nih sekitar posisi tempat duduknya. Masih ada sampah tuh, coba Indah diambil sampahnya ya. Ya Bu. Oke, baik Indah. Yang di sana Ibu Anda Zubaidah, coba diambil dulu sampahnya. Sudah Bu. Ya, baik. Nah, sekarang Ibu mau minta anak-anak Ibu untuk grooming. Coba dilihat, diperhatikan teman-temannya tuh jilbabnya masih turun-turun. Aisyah, dinaikkan jilbabnya ya Aisyah. Iya Bu. Indah juga dinaikkan jilbabnya, dimasukkan jilbabnya ya. Iya Bu. Oke, bagi yang laki-laki juga yang belum pakai minyak rambut, yang rambutnya belum rapi, itu coba dipasang dulu minyak rambutnya dan dirapikan juga. Udah? Sudah Bu. Oke, baik. Nah, sekarang coba diperhatikan kanan kiri teman anak-anak semuanya. Itu udah lurus atau belum bangkunya? Sudah Bu. Udah ya, yang di belakang situ masih miring-miring itu coba diluruskan dengan teman di depannya. Udah ada lurus? Sudah Bu. Oke, baik. Kalau sudah lurus, maka kalau kayak gini kan enak nih Ibu melihatnya, sudah rapi, sudah pada ganteng-ganteng semua, sudah pakai udah groomingnya sudah siap. Nah, sekarang Ibu minta handphonenya untuk dikumpulkan ya. Ibu mau mulai dari sini karena jangan ke depan beramai-ramai. Nanti Ibu akan menghitung berapa handphone, berapa yang ada di dalam kelas ini. Berapa jumlahnya? 25 Bu. Oke, baik. Berarti di kelas ini ada 25 ya. Berarti handphonenya juga harus ada 25. Baik, ternyata sudah pas ya, udah dihitung. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu dan membaca ayat-ayat pendek yaitu tikrikul. Selanjutnya kita tadarus membaca Al-Quran bagi yang beragama Muslim dan tidak beragama Muslim membaca Alkitab. Kepada anak-anak Ibu, silakan. Oke, baik. Shadaqallahul azim. Baik. Halo semuanya. Halo. Oke, baik. Di sini Ibu ada spidol. Bayangkan spidol ini itu merupakan botol air minum yang berisi air mineral. Sudah terbayang semuanya? Sudah Bu. Kira-kira kalau air mineral ini Ibu jual harganya berapa? Air mineral harganya berapa? 5.000. Oke, ada yang 5.000, ada yang 4.000 ya. Ya Bu. Kalau air mineral ini Ibu ganti isinya dengan air jus, kira-kira harganya berapa? Lebih mahal Bu. Ya, ada kenaikan harga ya. Ya. Kira-kira berapa harganya? 7.000. 7.000 ya. Jadi kalau beda kualitas tentu beda harga. Kalau botol ini Ibu isi airnya dengan air kobokan, kira-kira harganya berapa? Tidak ada harganya, tentu tidak ada yang membeli air ini. Jadi Nak, artinya anggap saja botol ini sebagai diri kita. Kalau kita isi botol ini dengan hal-hal yang baik, tentu kita juga akan berharga. Kalau tidak kita isi diri kita dengan hal-hal yang baik, maka diri kita juga tidak berharga. Ada pepatah yang mengatakan ada harga, ada kualitas. Baik. Nah, apa aja Bu contohnya hal-hal yang baik? Apa contoh-contoh hal baik yang harus kita tanamkan di dalam diri kita? Sholat. Iya, benar sekali. Kita harus sholat, benar, berkata dengan baik, bertutur kata yang baik, sopan santun terhadap guru ataupun orang yang lebih tua dari kita. Sesama teman kita tidak boleh membuli dan mengejek.
sudah cantik, sudah ganteng semuanya, ditambah attitude kita itu baik, kita sopan santun, maka kita itu akan menjadi nilai plus, dan kita itu juga akan berwibawa dilihat orang. Paham nak? Paham, Bu. Bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-harinya? Bisa, Bisa, Bu. Oke, baik. Jadi ibu minta setiap kali pertemuan ibu masuk, Ananda ibu sebelum kita mulai pembelajaran itu sudah harus ready ya, groomingnya harus sudah ready ya. Ya, Bu. Oke, baik. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Baik anak-anak ibu semua. Sebelumnya minggu lalu kita belajar tentang apa? Hikayat, Bu. Oke, baik, kita belajar tentang hikayat. Sekarang itu kita belajar tentang cerita pendek atau cerpen. Nah, siapa nih yang pernah membaca cerpen? Ibu pasti yakin semua Ananda itu semua sudah pernah membaca cerpen kan? Ya. Sudah. Ya. Cerpen itu adalah, nah kita lihat dulu pengertian dari cerpen. Nah, cerpen atau cerita pendek yang merupakan suatu karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Apa itu fiksi, Ibu? Ada yang tahu? Tidak nyata, Bu. Tidak tahu. Iya, benar sekali. Nah, fiksi itu merupakan sesuatu yang dikonstruksikan, sesuatu yang ditemukan, sesuatu yang dibuat-buat oleh seorang pengarang. Nah, cerpen itu juga merupakan karya sastra prosa fiksi selain dari novelet, novel, dan roman. Nah, jadi tingkatannya itu yang pertama ada cerpen. Yang kedua ada novelet. Novelet ini lebih panjang daripada cerpen. Yang ketiga itu ada novel. Pasti semuanya sudah pernah membaca novel kan? Sudah, Bu. Novel apa yang sudah Ananda baca? Coba. Novel cinta, Bu. Ya, tentang pendidikan dong yang dibaca. Apa kira-kira yang tentang pendidikan? Novel Laskar Pelangi juga ada. Lalu apa lagi? Roman. Nah, di dalam novel itu kita juga harus mengetahui apanya? Struktur cerpen. Nah, di dalam cerpen itu sebelum kita mengetahui unsur-unsur pembangun cerpen, kita harus mengetahui apa itu struktur cerpen. Yang pertama, apa saja? Yang pertama itu ada abstrak. Ada yang tahu apa itu abstrak? Nyata, Bu, ya. Nah, biasanya di dalam cerpen itu kan pada bagian awal pertama paragraf itu kan ada kata pengantar, ya. Nah, kata pengantar itu dikatakan dengan abstrak. Jadi abstrak itu merupakan gambaran awal. Sambil dicatat ya. Ya, Bu. Yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi ini biasanya yang menghubungkan tentang tempat, suasana, dan waktu yang bisa menjawab kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, jadi itu biasanya ada terletak di alur. Di latar itu akan kita bisa menjawab kapan, di mana, dan bagaimana. Nah, yang ketiga itu ada kompilasi. Apa itu kompilasi, Ibu? Ada yang tahu
Tidak menarik. Tidak menarik. Nah, urutan konflik apa aja? Ada yang tahu? Yang pertama itu muncul masalah. Yang kedua apa Indah? Peningkatan masalah, benar sekali. Peningkatan masalah. Yang ketiga, masalahnya memuncak. Nah, di tahap kompilasi, di tahap konflik itu sudah mulai memuncak, seorang pengarang atau seorang penulis itu berusaha untuk memecahkan sebuah masalah. Benar sekali, Miss. Nah, yang keempat itu ada namanya evaluasi. Evaluasi itu seorang pengarang mulai mengarahkan ke solusi atau pemecah masalah dari konflik tadi. Yang terakhir, struktur cerpen itu, yang kelima itu ada resolusi. Resolusi ini merupakan pengarang mulai menemukan solusi dari evaluasi tadi itu kan sudah mulai masuk ke tahap penyelesaian. Nah, jadi resolusi ini benar-benar sudah di tahap akhir. Pengarang itu sudah memberikan penyelesaian terhadap masalah tersebut. Yang terakhir, koda. Apa koda, Nak? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Tahu. Oke, baik. Koda itu biasanya disebut juga dengan amanat. Nah, amanat itu merupakan penilaian atau nilai yang terdapat di dalam sebuah cerpen. Oke. Di dalam sebuah cerpen itu amanat namanya. Yang terakhir itu ada unsur pembangun cerpen. Nah, ini nih biasa nih, siapa yang tahu? Ini unsur pembangunnya dalam cerpen itu biasanya ada tema. Ya, benar sekali. Ada tema. Yang kedua ada kata. Benar sekali, Vivin. Yang ketiga di cerpen ada Alur, Bu. benar, ada alur. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Nah, yang kelima ada Amanat. apa tadi amanat yang Ibu sampaikan? Eh, Apa amanat? Apa amanat berbeda? Kesan yang bisa disimpulkan atau rangkuman dari cerpen. Oke, baik, benar sekali. Yang keenam di dalam cerpen itu ada sudut pandang. Yang terakhir ada gaya bahasa. Nah, baik. Di sini anak-anak Ibu sudah paham semuanya? Sudah. Oke, baik, anak-anak Ibu sudah pada pahami tentang cerpen. Nah, biasanya kan kita juga udah belajar kan tentang cerpen kan sebelum-sebelumnya di SMP kita juga udah belajar cerpen, di kelas 10 kita juga udah belajar cerpen. Nah, jadi ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, baik, benar. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini itu tentang cerpen. Cerpen itu merupakan suatu karya sastra berbentuk prosa fiksi, selain dari novelet, novel, dan roman. Nah, ada juga nih struktur cerpen. Ada 6. Yang pertama itu ada Abstrak. ya benar. Yang kedua ada orientasi. Yang ketiga kompilasi. Yang keempat evaluasi. Yang kelima resolusi, dan terakhir ada Koda.
gaya bahasa. Baik, di sini anak-anak ibu semuanya ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, berarti sudah paham semua ya? Paham, Bu. Oke. Nah, jadi nanti Ananda di rumah itu bisa mencari atau menyiapkan materi kita untuk minggu besok ya. Ini tentang unsur intrinsik. Besok kita belajar tentang ekstrinsik. Besok kita belajar tentang ekstrinsik ya nak. Ya, Bu. Baik. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukup sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.